Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Raihan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan menakdirkan kita bersama kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah, syukurillah. Pada malam hari ini kita masih di dalam pembahasan tentang kitab Al-Buyu'. Kita sampai di dalam poin tentang jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Sebagian daripada poin ini kami jelaskan secara global di dalam pertemuan yang sebelumnya. Pada malam hari ini ada 2 poin yang kami ingin sampaikan. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Yang pertama, di dalam jual beli yang terlarang ada sebab yang mendasar yang ada di dalam, yaitu jual beli yang terlarang ini, dan sekaligus menjadi sebab yang paling boleh dikatakan mayoritas di dalam jual beli yang terlarang karena sebab gharar, karena sebab al-gharar. Karena di dalam jual beli yang bentuk transaksinya, akadnya dan segala macamnya yang prinsip adalah bagaimana seseorang bisa menghindari, menjauhi daripada, yaitu bentuk gharar yang ada di dalam transaksi jual beli. Walaupun ghararnya di sini nanti akan dijelaskan tidak hanya kembali kepada transaksinya, juga kembali kepada beberapa bentuk yang ada di dalam jual beli itu sendiri. Sekaligus akan dijelaskan tentang apa itu gharar yang sering kita dengar. Kata lainnya apa daripada yang namanya al-gharar. Di dalam kitab yang kami sebutkan kitabnya di dalam pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan al-gharar adalah al-jahalah, yaitu sesuatu yang samar, yang tidak jelas. Itu makna yang secara global. Nanti secara mendetail, secara terperinci akan dijelaskan yang masuk di dalamnya, yaitu yang dinamakan dengan makna al-gharar.
Di dalam kitab Buyu, berbagai permasalahan yang sangat banyak tanpa batas yang dikategorikan dalam bentuk yaitu al-gharar. Dijelaskannya di dalam banyak bentuk, Yang bentuk-bentuk tersebut masuk di dalam yaitu bentuk yang utama yang dinamakan dengan al-gharar, atau yaitu ada ketidakjelasan, kesamaran yang ada di dalam yaitu al-gharar. Apa sih yang dimaksud dengan al-gharar itu? Definisi daripada al-gharar yang dijelaskan oleh para ulama di dalam yaitu bahasa fiqih tentunya, dan juga ditinjau dari secara bahasanya dan terminologinya nanti juga akan disebutkan. Salah seorang penulis menjelaskan ketika yaitu menjelaskan tentang jual beli gharar. Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah al-khatar, yang di dalamnya ada spekulasi, ada pertaruhan. Sehingga dikatakan oleh salah seorang ulama, al-gharar itu adalah tidak jelas hasilnya. Tidak jelas hasilnya. Adanya jahalah atau majhul di dalam yaitu akhir daripada transaksi tersebut. Makna yang lain yang dijelaskan juga oleh para ulama, al-gharar adalah al-mukhatarah, yaitu spekulasi tadi. Atau adanya al-jahalah, ketidakjelasan. Perihal ini masuk dalam kategori sesuatu yang sudah tidak jelas, belum ada kepastian, samar di dalam transaksinya, berarti masuk di dalam bentuk yang namanya gambling. Apa bahasa Indonesianya gambling? Perjudian. Jadi ini inti dasarnya, prinsipnya yang ada di dalam jual beli yang al-gharar tadi, di dalam segala macam bentuk jenisnya nanti akan disebutkan, yaitu yang hampir disepakati oleh para ulama adanya tadi, yaitu sesuatu yang samar, tidak jelas, spekulasi, yang akhirnya akan membawa seseorang kepada sesuatu yang tidak ada kejelasan. Berarti di sana ada sebuah istilah yang namanya al-mukhatarah, spekulasi, mendekati kepada atau bisa dikategorikan dengan gambling atau perjudian. Dari penjelasan ini dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli al-gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau gambling, perjudian tadi. Ini bisa dipahami sehingga nanti dari beberapa contoh-contohnya, jenis-jenisnya yang ada masuk di dalam makna ghararnya, berarti dia masuk di dalam kategori al-gharar. Kemudian bagaimana hukum syariat tentang al-gharar ini? Jual beli al-gharar pastinya adalah jual beli yang terlarang. Maknanya diharamkan dengan dasar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan hadisnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasa dan jual beli al-gharar. Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu yang dimaksud di sini adalah Nabi memberikan gambaran transaksi dengan bai'il hasa wa an bai'il gharar, yaitu jual beli dengan al-hasah. Apa yang dimaksud dengan al-hasah?
Nanti akan disebutkan ada contoh-contohnya. Daripada setiap jual beli transaksi, yaitu yang akan berakhir kepada ketidakjelasan melalui pintu jual beli transaksi al-gharar, bagaimanapun jenisnya itu dilarang. Itu dilarang. Walaupun ada beberapa celah nanti, yaitu bentuk toleransi al-gharar yang dibolehkan. Nanti juga akan disebutkan. Karena dampak daripada jual beli al-gharar ini adalah intinya akan mengambil, merampas, memakan harta orang lain dengan cara tidak kejelas-jelasan tadi, dengan tidak terang-terangan, tidak transparan, yang mengandung di dalamnya sesuatu yang majhul, samar, tidak jelas, yang akan berdampak yaitu merugikan orang lain, mengambil harta daripada orang lain, padahal ini adalah perkara dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Salah seorang ulama menjelaskan dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah di dalam Al-Quran. Larangan yang memakan harta orang dengan batil. Begitu pula yang dilarang oleh Nabi SAW. Berarti jelas definisinya, bagaimana gambarnya, dan juga apa yang ada terjadi di dalam transaksi tersebut. Jelas-jelas haram, dan diharamkannya juga jelas melalui Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi SAW. Termasuk juga pelarangan yang lain yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam, yaitu firman-Nya surat Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sedangkan jual beli gharar menurut keterangan yaitu dari para ulama termasuk dalam kategori perjudian. Ulama yang lain juga menjelaskan bahwasanya semua jual beli al-gharar seperti menjual burung di udara. Ini dia gambarannya, menjual beli burung di udara, nggak dipegang tangan gitu kan, dan juga nggak jelas punya siapa tuh burung. Subhanallah, asal lewat merpati aja langsung ditawarin gitu kan. Subhanallah, itu termasuk salah satu daripada transaksi jual beli yang namanya al-gharar. Atau jual beli yaitu seperti menjual burung di udara, onta atau budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hasa. Seluruh termasuk perjudian yang diharamkan di dalam Al-Quran. Bai'il hasa di sini seseorang yang membeli sesuatu yaitu dengan alat ukurnya pakai melempar batu, nggak jelas. melempar batu. Tanah saya ukurannya sebatas batu ini, dilempar. Pastinya tidak akan akurat, gitu kan? Subhanallah. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang sifatnya adalah masih ada spekulasi di sana. Itu salah satu bentuk daripada jual beli dengan al-hasa. Hasa itu batu maksudnya. Jadi tolak ukurnya atau cara pengukurannya yang dijadikan batasan tentang transaksi tersebut, yaitu dengan menggunakan batu tadi itu, dilempar batunya. Apa hikmah dilarangnya jual beli yang namanya
jual beli al-gharar. Di antaranya larangan jual beli ini adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Atau juga kami pernah contohkan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu sama seperti beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung. Otomatis para yang pembeli ketika selesai transaksi, subhanallah, dia akan mendapatkan dampak kerugian nggak jelas. Kucingnya nggak taunya pincang gitu kan, subhanallah. Kucingnya telinganya sebelah, matanya picek, subhanallah. Sudah nggak dilihat gitu kan, nggak dilihat, tertutup dan ada aib tidak disebutkan. Itu sesuatu yang sifatnya adalah tidak ada kejelasan. Padahal di dalam agama namanya jual beli itu adalah dengan saling ridho satu dengan yang lainnya, dan yang namanya barang yang dibeli itu jelas, nampak, kelihatan, bisa dilihat dan juga bisa diukur, bisa ditimbang dan segala sesuatunya. Kemudian terjadilah transaksi, yaitu yang namanya akad jual beli. Saya membeli, Anda menjual. Subhanallah. Jelas, transparan, dan itulah agama Islam. Agama yang penuh dengan kejelasan, terang benderang, dan juga agama yang selalu membawa kebaikan, keridhaan, manfaat dari semua pihak. Tidak ada sesuatu yang tidak jelas di dalam agama Islam. Akan menyebabkan permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli tersebut. Pentingnya mengenal kaidah gharar dalam masalah jual beli. Mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Beda kalau jual beli yang misalnya tadi dengan online, ini nanti akan dijelaskan secara khusus. Kalau online itu masih jelas gitu kan, ada harganya, ada barangnya, ada spesifikasinya, dan ada di sana cara pembayarannya dan seterusnya. Walaupun nanti ada beberapa yang juga perlu kita ketahui tentang hukumnya secara konkret. Kenapa bisa dihalalkan? Apa dasar-dasarnya? Dan kapan akan menjadi haram dan seterusnya? Nanti insya Allah pada waktunya kita akan jelaskan. Walaupun di sini kriterianya berbeda dengan yang namanya gharar. Berbeda dengan al-gharar, karena di sana ada unsur-unsur kejelasan. Walaupun di sana ada bentuk yang mungkin lebih kontemporer, gitu kan? Lebih mengikuti kepada relevansi zaman, masa, dan juga menggunakan fasilitas media yang tidak ada di sana, yaitu yang sifatnya yadan biyadin. Tidak ada transaksi yang sifatnya yaitu diterima dan memberi. Tetapi itu sudah dibahas oleh para ulama. Nanti pada waktunya akan kita jelaskan secara konkret, jelas insya Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual beli. Ini dia, subhanallah. Karena hampir mayoritas yang ada di dalam transaksi bentuk jual beli, hampir yaitu ketika kita tidak hati-hati akan masuk kepada bentuk yang namanya jual beli al-gharar tadi. Oleh karena itu, Al-Imam Muslim menempatkan di depan, yaitu tentang masalah al-gharar ini. Permasalahan yang masuk dalam jual beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung, sangat banyak, subhanallah. Apalagi dalam bentuk jual beli yang sekarang yang sudah semakin berkembang, semakin berkembang, sehingga intinya yang harus kita pahami, kita bisa memahami prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip dasarnya. Karena perkembangan daripada bentuk jual belinya pastinya adalah yaitu hukum yang dikembangkan daripada hukum asalnya. Karena kalau kembali kepada hukum asalnya,
Nggak ada pada dasarnya yang namanya hukum jual beli transaksi dengan online gitu kan. Transaksi yang namanya dan seterusnya bentuk-bentuk yang berkembang sekarang. Sehingga yang perlu kita pahami adalah dari mulai prinsip-prinsip dasarnya dan juga tentang kaidah-kaidah hukumnya yang awal, yang asal. Karena pastinya semuanya muaranya akan kembali ke sana. Sehingga ini yang perlu kita pahami lebih dulu. Sambil nanti kita bagaimana melihat perkembangan daripada hukum tersebut. Jual beli gharar bisa ditinjau daripada 3 sisi. Kategori transaksi gharar itu ketika seseorang masuk di dalam transaksi tersebut, ketika salah satu daripada 3 kategori ini. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada. Kayak tadi, gitu kan, barangnya nggak ada, nggak jelas, tapi sudah ada transaksi duluan, belum ada barangnya. Selesai transaksi baru tuh beli barangnya, dicari barangnya. Ini dia. Itu juga bai'ul gharar namanya. Termasuk bai'ul gharar. Tidak dibenarkan. Seperti jual beli, yaitu yang namanya habal al-habalah. Janin dari hewan ternak. Subhanallah. Mau beli anaknya kambing yang belum beranak itu biangnya. Bisa nggak kira-kira? Subhanallah. Nggak mungkin gitu kan? Tidak mungkin. Atau mungkin masih dalam proses hamil. Itu nanti akan dijelaskan juga di dalam beberapa bentuk yang namanya bai'ul habl al-habalah. Janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, majhul. Baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000. Saya menjual barang dengan harga Rp1.000. Tapi dia nggak jelasin barangnya apa. Subhanallah. Tidak diketahui secara jelas. Istilahnya seperti yang tadi, beli kucing di dalam karung gitu kan. Dia menawarkan transaksi jual beli dengan suatu barang dan barangnya nggak jelas, nggak kelihatan. Atau seperti ucapan seseorang, aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga 10 juta, namun jenis dan sifatnya tidak jelas. Jangan-jangan mobilnya mobil, gitu kan? Subhanallah, yang tidak sesuai harganya dengan 10 juta. Mobil udah nggak ada bannya, gitu kan? Subhanallah. Setirnya nggak ada, setirnya juga nggak ada. Subhanallah. Jangan-jangan juga cuman bodinya doang, karena nggak ditunjukkan, nggak dijelaskan, nggak disifatin barang tadi. Hanya dengan sekedar saya menjual mobil harganya 10 juta. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas. Nah ini dia, ukuran tidak jelas. Seperti ucapan seseorang, aku menjual tanah kepadamu seharga 50 juta. Namun ukurannya nggak diketahui. Seberapa nih 50 juta? Sekarung, seember apa sepengki gitu kan? Subhanallah. Tidak ada jelas, tidak ada kejelasan tentang ukurannya. Jadi setiap barang punya kode etik sendiri. Ada yang perlu disebutkan sifatnya, ada yang perlu disebutkan beratnya, ada juga yang perlu disebutkan ukurannya. Sehingga itu menjadi hal yang prinsip di dalam transaksi jual beli. Dari mulai jenisnya, gitu kan, beratnya, ukurannya, dan juga jelas ada di depan paling tidak, atau digambarkan dengan gambaran yang jelas, sehingga antara penjual dan pembeli bisa melakukan yang namanya al-khiyar. Dia bisa memilih, dia bisa menilai, yang kemudian nanti akan terjadi akad di sana. Dan setelah akad, setelah masing-masing dari penjual dan pembeli ridha, baru akan ada yang namanya yaitu pengganti daripada barang yang dibeli tadi.
Kategori yang ketiga, transaksi dikategorikan al-gharar, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur. Subhanallah, ada seorang majikan punya budak 5 misalnya. Subhanallah, 2 orang kabur. Karena kabur dia nggak bisa nangkepinnya, dijual tuh sama tawannya. Tuh budak saya kabur 2 tuh, saya jual buat ente aja. Tuh yang beli juga nanya-nanya, gimana bisa dapat gitu kan? Budak kabur dijual. Subhanallah. Begitu juga sama seperti seseorang jual mobil yang dicuri. Mobil aneh kehilangan, dicuri, maling. Subhanallah. Udah saya mau jual sama ente aja. Ada nggak orang yang mau begitu? Subhanallah. Kecuali orang yang baik banget kali ya. Subhanallah. Beli barang yang dicuri. Subhanallah. Ini 3 kategori tadi, yang setiap daripada kategori tersebut adalah sebagai bentuk gambaran tentang jual beli yang namanya jual beli al-gharar tadi. Sesuatu yang tidak tidak mampu diserah terimakan, Kemudian yang kedua tadi karena sifatnya nggak jelas, ukurannya, beratnya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang belum ada. Ini 3 kategori daripada bentuk transaksi yang dikategorikan transaksi al-gharar. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Ini bentuk yang lain. Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya. Seperti misalnya, saya mau jual barang ini dengan segenggam dinar. Segenggam tuh berapa? Sekarung uang, sekarung rupiah misalnya, gitu kan? Subhanallah. 1 kantong dolar berapa? Nggak ada kejelasan, gitu kan? Tidak ada kejelasan. Jadi harganya di sana tidak dengan nominal yang dipahami oleh pembeli. Dia memberikan batasan ukurannya dengan ukuran yang nggak jelas. Segenggam lah, sekantong plastik lah, sekarung lah, segudang lah misalnya. Nah itu semuanya batasan daripada harga yang tidak jelas. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Kalau di sini harganya nggak jelas. Kalau barangnya nggak jelas, seperti dalam kategori tadi yang 3 yang sebelumnya. Kemudian bentuk yang lain ada ketidakjelasan pada akad. Seperti misalnya menjual dengan harga 10 dinar bila kontan dan 20 dinar bila diangsur, dengan dia tidak menjelaskan transaksi mana yang dia mau ambil. Dia sekedar nyampaikan begitu aja. Ini barang saya jual nih. Kalau mau cash 20, kalau mau pakai kredit 30 misalnya. Udah, selesai seperti itu. Nggak dijelasin. Dan pembeli juga tidak menjelaskan mana yang dia mau ambil. Ada 2 transaksi yang belum ada kejelasan. Dan ini yang dilarang ketika seseorang menjual barang di atas transaksi yang lain. Hendaknya dia harus memperjelas. Dia mau beli dengan cash atau taksid atau dengan kredit. Salah seorang ulama menjelaskan kesimpulan jual beli gharar kepada jual beli, yaitu yang namanya sesuatu yang belum ada wujudnya. Kepada jual beli yang tidak dapat diserah terimakan, seperti yang tadi budak atau barang curian dan seterusnya. Atau kepada ketidakjelasan baik secara mutlak barangnya atau jenis dan sifatnya. Gharar yang diperbolehkan. Nah ini dia. Ada bentuk gharar yang diperbolehkan. Kapan? Dan bagaimana bentuknya nih? Ada bentuk gharar yang diperbolehkan, yaitu jual beli yang mengandung gharar menurut hukumnya. Ada 3 macam gharar yang diperbolehkan.
Yang pertama, yang disepakati larangannya dalam jual beli seperti jual beli yang belum ada wujudnya. Ini disepakatin. Tapi disepakati kebolehannya seperti jual beli rumah. Jual beli rumah. Orang kalau jual beli rumah, dia berikut pondasinya atau tidak? Orang beli jual rumah, berikut pondasinya tidak? Pasti dong, nggak mungkin. Cuman fisik bangunannya doang. Tetapi pondasinya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang bisa dilihat oleh pembeli adalah cuman spesifikasinya doang. Tapi yang bisa dilihat oleh pembeli fisik bangunannya, temboknya, ubinnya. Tapi kalau pondasinya, mau pakai pondasi apa sekalipun canggih dan seterusnya nggak bisa kelihatan. Paling cuman dijelaskan saja. Tetapi benar nggak ini sesuai dengan aslinya, sesuai dengan kriteria yang ada? Wallahu a'lam. Berarti di sini ada sesuatu yang sifatnya tidak real adanya, belum pasti adanya. Berbeda kalau misalnya dari memang proses awalnya si pembeli ini sudah mensyaratkan saya mau beli, tapi saya harus tahu sejak dari mulai gali awal. Nah ini beda lagi. Tapi kalau seseorang yang sudah beli rumah jadi, paling dia akan bisa ngelihat speknya doang. Berarti di sana di dalam sifat rumah yang dilihat oleh pembeli, yang disampaikan oleh penjual, ada sesuatu yang mungkin tidak real seperti aslinya. Karena apa? Karena pembeli nggak bisa ngelihat. Masa mau dibongkar dulu tuh pondasi gimana bentuknya, cakar ayam, atau pakai selup gitu kan, atau pakai pondasi-pondasi yang lain dan seterusnya. Tidak mungkin. Sehingga transaksi jual beli ketika yang bentuknya rumah, di sana digabung antara transaksi yang jelas nyata ada dan ada sedikit ghorornya. Tapi yang lebih banyak adalah sesuatu yang jelas. Karena yang ghoror ini tidak bisa dipisahkan daripada yang nampak yang jelas. Sehingga jual beli ghoror di sini yang diperbolehkan. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin lepas darinya. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli gharar dilarang dengan dasar hadis yang tadi. Maksudnya adalah yang secara jelas mengandung unsur gharar. Dan mungkin dilepas darinya dan mungkin bisa dilepas. Adapun hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina, juga apakah lahir sempurna atau tidak. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut konsensus ulama, transaksi jual seperti ini adalah dibolehkan walaupun ada unsur gharornya di dalamnya. Seseorang yang pengen buka misalnya, yaitu jual susu kambing misalnya, dia beli dong pasti biangnya, iya kan? Ketika dia beli kambing betina yang bersusu tadi, gitu kan? Subhanallah, dia tahu nggak isi susunya ada apa enggak? Nggak mungkin, ya kan? Subhanallah, nggak mungkin. Sehingga transaksi tersebut walaupun ada unsur sesuatu yang tidak jelas, tetapi itu hanya sebagian kecil dan dia tidak bisa dipisah daripada asli barangnya, dan yang jelas lebih banyak, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Banyak lagi contohnya, termasuk beli sapi atau kambing juga yang hamil, gitu kan? Subhanallah. Itu dibolehkan jual belinya. Tetapi dengan tidak mungkin dijelaskan gitu, kecuali mungkin pakai proses-proses yang canggih sekarang. Misalnya pakai USG, ya kan? Kambingnya di USG. Oh, ada nih hamil, kembar ternyata, gitu kan? Kembar, dua-duanya jantan, dua-duanya betina.
ini beda harganya nih. Wah, si pembeli langsung main harga. Ini beda lagi. Tapi paling tidak, itu pun semuanya masih belum pasti. Karena apa? Tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Karena sesuatu yang ada di dalam, yang ada di rahim, itu kategorinya adalah sesuatu masalah gaib. Masalah gaib yang tidak pasti bisa dideteksi, berarti ada sedikit di dalamnya unsur yang tidak kejelasan dan kepastian. Para ulama menukil konsensus ijma' tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar tetapi sedikit ringan. Di antaranya yaitu umat ini sepakat mengesahkan jual beli yang tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar apabila ringan, sedikit atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena gharar, ketidakjelasan yang ada pada pondasi rumah, perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus, sebagiannya saja tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam, yaitu yang namanya pemandian atau minum daripada bejana dan sejenisnya adalah gharar yang ringan, sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya. Berbeda dengan bentuk gharar-gharar yang tadi. Terkadang sebagian gharar dapat dipisahkan apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan karena pondasi rumah ikut dengan rumah dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin untuk melihatnya. Ini gambaran tentang apa akad jual beli gharar. Insya Allah ada gambaran ya, yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Dari sini dapat disimpulkan transaksi gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan atau gharar ringan namun tidak dapat dipisahkan, dilepaskan karena susahnya, sulitnya, yaitu dipisahkan daripada barang aslinya. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah. Gharar yang masih diperselisihkan apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya, ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah. Ini ada sesuatu juga yang sifatnya adalah masih belum pasti, belum jelas. Adanya di dalam tanah seperti orang yang jual beli hasil kebun dari umbi-umbian yang dia itu adanya di dalam tanah. Seperti wortel, kentang, kacang. Jadi dia belum dicabut, udah ditawarin duluan. Gimana tuh? Subhanallah. Gharar yang masih diperselisihkan. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Misalnya keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang dan yang lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut. Jenisnya, gambarannya, ada bentuk ketidakjelasannya karena orang yang beli nggak bisa ngelihat barangnya. Tidak bisa melihat barangnya. Namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini disebabkan sebagian mereka di antaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual sehingga memperbolehkannya. Biasanya orang yang punya kebun, misalnya kebun wortel lah atau kacang lah, dia menjualnya subhanallah pastinya bukan untuk dia konsumsi sendiri itu satu kebun gitu. Pasti dia butuh dengan daripada hasil kebunnya tadi, sehingga dijualnya karena sebab kebutuhan, sehingga unsur ghararnya di sana itu dikategorikan ringan.
dikategorikan ringan, sehingga kembali kepada hukum yang sebelumnya tadi, berarti diperbolehkannya gharar di sini menurut madhab Imam Malik. Sebagian yang lain seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang di sini ghararnya adalah besar dan memungkinkan untuk dilepas, karena pada dasarnya orang yang jual wortel itu biasanya ditarik dulu kan, dipanen dulu, dibersihkan dulu, dipotong dulu dari daunnya, kemudian ditumpuk dan seterusnya. Sehingga di sini pendapat yang kedua mengatakan harus dipisahkan dulu, harus dikeluarin dulu wortel, kacang, bawang dan seterusnya. Nggak bisa masih di dalam tanah, langsung di sana dijatuhkan yang namanya akad jual beli transaksi. Dan memungkinkan untuk dilepas sehingga mengharamkan. Tetapi ada beberapa ulama yang lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi, dibolehkan karena unsur ghararnya ringan. Karena biasanya yang namanya orang berkebun dengan bentuk-bentuk tadi, wortel apa itu, biasanya ketika tidak ada sesuatu yang prinsip, misalnya banjir atau mungkin hama yang banyak dan seterusnya, biasanya hasilnya itu mendekati kepada sesuatu yang jelas. Jadi prasangka baiknya lebih banyak kepada sesuatu yang lebih jelas. Sehingga itu yang dijadikan dasar oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya mereka lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Sehingga memperbolehkan jual beli yang tidak nampak di permukaan tanah seperti yang tadi. Sedangkan ulama yang lain, Ibnu Qayyim menyatakan jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut karena ghararnya ringan dan tidak mungkin dilepas. Kesimpulan daripada poin tentang masalah yaitu jual beli al-gharar, berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini sebagaimana nampak daripada pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar sangat luas dan banyak. Dengan mengetahui pandangan para ulama, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan gambaran, bimbingan kepada kita, sehingga kita yaitu bisa lebih hati-hati di dalam memilih yaitu persoalan yang berkaitan dengan transaksi yang nantinya akan mengantarkan kita kepada yaitu halal atau haram. Intinya perlu hati-hati dan perlu juga dikembalikan kepada yang dasar ilmu. Tidak hanya sekedar yaitu nafsu di dalam jual beli, atau juga karena terbawa oleh yang namanya yaitu misalnya tren dan seterusnya. Tapi yang menjadi tolak ukur utama kita adalah halal atau haram. Ini yang berkaitan dengan yaitu jual tentang kategori al-gharar. Yang kedua yang kami ingin sampaikan yaitu tentang jual beli secara kredit. Gimana sih? Karena ini juga sangat banyak, sangat banyak. Jadi kita biar bisa lebih jelas dan bisa mendapatkannya, menjadikan panduan buat kita. Bagaimana hukum seseorang beli motor di dealer dengan cara kredit atau mobil? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu kita akan menyampaikan definisi jual beli kredit. Jual beli secara kredit atau yang dikenal dengan sebutan bai'ut taqsid di dalam bahasa fikih, jual beli barang dengan sistem pembayaran dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dua belah pihak. Mengenai hukum jual beli dengan cara seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Nanti akan ada gambarannya, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Ada yang menghukuminya haram, ada yang mengatakan sah, dan ada pula kelompok yang pertengahan antara boleh dan tidak, tetapi lebih
cenderung dimakruhkan, tidak sampai kepada tingkatan haram. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah dibolehkan sistem jual beli dengan cara kredit, merupakan pendapat yaitu mayoritas ulama fuqaha, diantaranya yaitu para ulama yang menyebutkan dibolehkannya tentang jual beli secara kredit. Apa dalil-dalil mereka yang memperbolehkan tentang bolehnya jual beli kredit? Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang memperbolehkan jual beli secara umum. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala memperbolehkan yang namanya yaitu jual beli dan mengharamkan riba. Hukum asal jual beli adalah halal, sehingga ada kejelasan tentang yang ada di dalam transaksi atau yang lainnya di dalam hal tersebut. Kemudian baru di sana akan ada hukum yang selanjutnya. Tapi pada asalnya hukum jual beli adalah halal. Kemudian yang kedua dalil yaitu tentang diharamkannya riba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini juga hukum dasarnya, diperbolehkannya jual beli secara umum. Sedangkan yaitu hadis yang mendasari pendapat ini, yaitu hadis yang menceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada salah seorang sahabat, yaitu agar mempersiapkan pasukan, lalu beliau radhiyallahu an segera membeli seekor unta dengan harga 2 ekor unta sampai waktu yang ditentukan. Jadi ada unta dibeli tapi harganya 2 kali lipat dengan waktu yang berbeda, dengan transaksi yang berbeda. Ada cash, ada kredit. Wallahu a'lam. Jadi kita setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Bismillah. Kita lanjutkan kembali tentang yaitu transaksi jual beli dengan kredit taksid, menyicil. Dasar-dasarnya jelas tadi, yaitu kembali kepada firman Allah Ta'ala yang memperbolehkan perdagangan atau memperbolehkan jual beli secara umum, dan dilarangnya yaitu riba. Kemudian kembali kepada salah satu hadis Nabi SAW yang mana beliau pernah yaitu memerintahkan salah seorang sahabat untuk membeli seekor unta dengan masa waktu tertentu dengan harga yaitu 2 unta. Hadis ini menjelaskan bolehnya mengambil tambahan harga dengan bertambahnya waktu pembayaran. Untuk melengkapi penjelasan para ulama jual beli sistem kredit ini, yaitu ada beberapa fatwa yang dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa fatwa yang dijelaskan oleh para ulama dan juga dasar-dasar yang disampaikan oleh mereka tentang dibolehkannya yaitu transaksi jual beli dengan kredit yang berbeda harganya dengan harga cash, dengan catatan seseorang sejak awal daripada akadnya dia itu sudah menentukan dia mau bayar cash apa bayar kredit, dan itu ketika jalannya berkredit dia harus sampai selesai, tidak boleh ada perubahan di tengah jalan. Di antaranya salah seorang ulama yaitu menjelaskan jual beli berjangka dengan waktu yang jelas itu adalah boleh berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin
ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai, yaitu hutang, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya. Penambahan harga sebagai kompensasi daripada pemberian waktu itu dibolehkan. Karena pastinya beda. Seorang beli yang cuman spontan, cash, kontan, dalam waktu yang cuman hitungan menit mungkin, atau lebih sedikit, dengan orang yang belinya dengan hitungan waktu yang panjang. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Otomatis perbedaan waktu di sana itulah yang menjadikan diperbolehkannya untuk ada beda harga antara cash dengan kredit, antara tunai dengan menyicil. Sebagaimana yang disebutkan, yaitu dalam hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk mempersiapkan tadi, yaitu untuk membeli onta dengan harga 2, 1 onta dengan harga 2 onta sampai waktu yang ditentukan. Dan seyogianya kita mengetahui dan memperhatikan kaidah syariat dalam muamalah model ini agar tidak terjerumus ke dalam muamalah yang diharamkan. Karena terkadang seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki, yaitu setelah terjadi akad jual beli dengan pihak tertentu, dia baru mencarikan barang yang sudah diakadkan tadi, dan itu dibolehkan. Selanjutnya baru diserahkan kepada pihak yang menjadi pembeli tadi. Taib. Fatwa yang lain yang dijelaskan oleh para ulama di dalam poin tadi tentang yaitu jual beli kredit dan cash, yang intinya para ulama banyak menjelaskan dibolehkannya yaitu melakukan transaksi jual beli dengan cash, tetapi selain tadi yang kami jelaskan poin pertamanya, dia itu harus memilih jelas. Jangan dikaburkan seperti awal tadi. Dia mau pakai tunai apa kredit. Yang kedua, ketika dia kredit harus terus berlanjut sampai selesai transaksinya. Dan yang kedua, terjadinya proses yaitu transaksi kredit itu antara kedua belah pihak dengan tidak melibatkan orang ketiga. Contohnya, beliau menjelaskan, salah seorang ulama pernah ditanya tentang hukum jual beli yaitu mobil dengan cara kredit. Beliau mengatakan, jual beli dengan cara tersebut tidak apa-apa selama mobil tersebut sudah menjadi hak miliknya sebelum akad jual beli itu berlangsung. Jadi sudah punyanya orang. Sudah punya milik orang dulu, dialihkan ke pemilikannya. Orang itu beli dari showroom, baik itu sifatnya orang ataupun lembaga. Seperti misalnya ada salah satu bank yang memang dia itu bersedia untuk menjual barang yang dia sudah beli kepada kita dengan harga yang berbeda dengan cashnya. Tetapi itu sudah miliknya bank, bukan milik orang ketiga. Baik itu bank ataupun juga lembaga yang lainnya. Di sini diperbolehkannya yang namanya jual beli dengan kredit. Tapi kalau di sana melibatkan masih orang ketiga, cuman cara transaksinya, bayarannya melalui lembaga keuangan, ini yang mungkin perlu diluruskan. Sehingga dikatakan di sini, Anda mau beli barang dengan kredit, harus jelas yang menjual ke Anda adalah pemilik barangnya. Jadi terjadinya transaksi jual beli kredit itu antara kita dengan pemilik barang. Ini yang dikatakan oleh beliau tadi. Sehingga
yaitu disebutkan barang tadi itu sudah menjadi hak miliknya sebelum akad jual beli itu berlangsung. Kemudian dia menjual kepada orang lain dengan cara tempo atau kredit dengan waktu yang ditentukan, walaupun harganya berbeda dengan yang dia beli daripada asalnya tadi. Yang terlarang adalah praktek yang dilakukan oleh sebagian perusahaan atau individu yang melangsungkan akad jual beli dengan pihak lain untuk menjual mobil. Mereka menyepakati harga dan tempo pembayaran padahal mereka tidak memiliki barang tersebut. Ini yang tidak boleh. Taib, mudah-mudahan itu adalah gambaran dari 2 poin tadi yang kita bahas tentang bai'ul gharar, yaitu jual beli transaksi secara gharar. Yang kedua yaitu tentang jual beli kredit dengan beberapa perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, dan yang dibolehkan atau secara hampir tidak sedikit pendapat para ulama yang memperbolehkan, yaitu jual beli dengan kredit tadi dengan kriteria yang sudah kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Taib, masih ada yang perlu dipertanyakan? Fadhal. Fadhal Pak, silakan Pak. Jadi kalau yang kita di Amerika itu lagi bicara namanya tengkulak. Tengkulak berarti horor. Tengkulak itu kan membeli barang yang belum jadi. Ya. Baik, sebelumnya kami sampaikan terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang kaidah tengkulak. Walaupun tidak selamanya yang namanya tengkulak itu beli barang yang sifatnya belum jadi tadi, belum tentu. Malah kadang-kadang di sana ada bentuk yang dibeli oleh tengkulak itu, dia itu dengan harga yang dipatok di bawah pasar. Itu juga termasuk daripada bentuk yang ada pada tengkulak. Jadi ada bentuk-bentuknya, nanti ada bentuk-bentuknya. Salah satunya seperti yang tadi, barang belum matang, buah belum matang, cuman berkembang udah dibeli, gitu kan? Barang yang belum jelas seperti di empang, gitu kan? Ikan yang masih baru, benih-benihnya belum panen sudah dibeli, gitu. Itu salah satu bentuknya. Sebagian daripada apa yang dilakukan oleh tengkulak tadi itu masuk di dalam kategori adalah transaksi jual beli gharar. Karena bisa jadi kadang-kadang si pemilik barangnya itu bisa tekor, gitu kan. Ternyata dia jual di bawah harga yang dihasilkan atau didapat oleh tengkulak itu lebih besar. Subhanallah. Ini dia yang menjadi salah satu sebab hikmah dilarangnya al-gharar tadi itu. Ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Dan ini yang dilarang di dalam agama. Karena dalam agama tidak boleh yang namanya la dharar wa la dhirar. Bisnya sama dengan harus sama dengan tengkulak. Pabrik tebu di Jawa Timur itu pasti biasanya membina petani. Iya. Dia kasih modal, kasih segala macam ke petani itu. Tapi petani itu wajib menjual ke pabrik tebu tersebut. Pembayarnya dari mana? Nanti rendemen tebu itu berapa dipotong. Ya Allah. Iya. Mirip sebenarnya Pak. Sama. Kasihan. Ya, mirip kayak mijon begitu, na'am. Benar, na'am, mirip. Itu istilah lain sebenarnya sih Pak. Model lain, tapi mirip di dalam kategorinya. Karena si pemilik modal itu secara tidak langsung uang yang dibayarkan kepada petani itu sebagai bentuk transaksi jual beli. Iya kan? Walaupun nanti hasilnya akan diperhitungkan gitu. Karena ujung-ujungnya yang untung siapa? Pasti. Ya Allah, paling dikit untungnya yang namanya petani itu. Wallahu a'lam. Monggo Pak, silakan Pak. Ini pertanyaan saya, kalau dijual beli barang, Ya Pak. seperti mobil, motor, yang barang-barang biasa kita kredit. Iya Pak. Kredit itu bukan termasuk makan bunga. Karena kita jual harganya beda, itu bukan termasuk makan bunga. Baik, na'am, jazakallah khair. Bagus sekali na'am pertanyaannya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Karena di sini transaksinya sebenarnya beda dengan bunga, Pak. Beda dengan bunga. Kalau bunga itu dia sifatnya adalah persentase yang diberikan kepada setiap pembayaran. Setiap pembayaran. Itu yang dikategorikan daripada bentuk interest atau bunga. Walaupun istilah ini juga sangat luas dijelaskan oleh para ulama. Khususnya bahkan sampai berkembang pada hari ini yang namanya bunga itu menurut mereka wallahu a'lam tidak semuanya haram. Tidak semuanya haram. Ini yang pertama masalah bunga tadi. Yang kedua, di dalam transaksi di sini sebenarnya tidak bisa dikategorikan bunga. Karena apa? Karena di sana perbedaan harga itu adalah sebagai bentuk kompensasi daripada waktu. Kompensasi daripada waktu yang diberikan oleh pemilik barang untuk keleluasaan bagi pembeli membayarnya dengan jangka, dengan berjangka tadi. Berbeda dengan cash. Berbeda dengan cash. Jadi tidak bisa dikategorikan bunga di sini. Dan yang ketiga, seseorang ketika dia mengambil transaksi tersebut, dia itu sudah jelas memilih. Dan tidak ada yang namanya denda lah kalau telat bayar. Nah itu dia, itu beda lagi. Kalau sudah ada denda, ada administrasi lain lah, ada tambahan lain lah. Ini yang mungkin pembebanan baru yang nanti akan akhirnya bisa masuk nyerempet kepada yang namanya kategori riba. Tapi kalau sejak dari awal, itu nominalnya udah jelas, Pak. Nominalnya jelas, gitu kan? Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, dan juga tidak ada perubahan transaksi di berikutnya. Anda mau beli 30.000, apa 20.000? 30.000 sebulan, 20.000 cash. Jelas, gitu. Barangnya jelas, nominalnya jelas. Walaupun di sini bedanya, di sini kontan seketika, di sini ada waktu. Sehingga perbedaan harga bukan dikategorikan sebagai bentuk riba, tapi adalah kompensasi daripada waktu yang dijelaskan tadi oleh para ulama. Nabi sendiri melakukannya, nggak mungkin beliau masuk melakukan yang namanya riba. Beliau beli unta dengan 2 kali lipat harga unta dengan masa waktu yang beliau sepakati dengan penjual. Allahu a'lam. Iya, Pak. Ada istilah yang beberapa tahun ini orang yang membeli menjual properti rumah itu dengan jangka waktu, tetapi ada 3 macam. Iya. 3 macam transaksi jual beli. Yang satu ini yang bank konvensional. Iya. Apabila dengan kategori kredit tadi. Iya, iya. Apabila yang membayar macet, iya. akan disita. Iya, iya, iya. Ini yang konvensional. Pasti udah nggak boleh itu, Pak, jelas. Naam. Yang kedua ini dua-dua ini syariah. Baik, naam. Yang syariah pertama ini dengan akad yang berbeda, yang Iya. bukan namanya kredit, tetapi harganya dinaikkan Iya. dengan cicilan sekian tahun. Iya, iya. Ini pun di tengah-tengah kalau macet disita. Oh. Ini tanpa BI checking, istilahnya itu Iya. dia masuk ke bank. Baik, 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 Tanpa baik. BI checking, maksudnya itu yang punya duit pengembang. Naam, naam. Yang ketiga ini, yang satunya lagi yang tidak disita. Baik. Tapi rumahnya akan dijual lagi sama pengembang dengan harga pada waktu itu dan akan dikembalikan uang. Masya Allah. Jadi yang kedua tadi disita, Disita. yang ketiga ini tidak disita, tapi Baik, baik. rumahnya dijual lagi Naam. dan akan dikembalikan uangnya dengan harga yang pada saat itu terjual. Baik, 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 Ini baik. 3 macam transaksi ini Iya, apakah iya, ada iya. horornya atau Siap, siap. Naam, naam. Baik, jazakallah khair. Bagus sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Memang benar tadi adanya 3 transaksi tersebut. Khususnya yang memang yang lebih dominan itu di dalam jual beli properti, beli rumah. Wallahu a'lam.
yang kami ketahui adalah di sana itu tidak ada sampai melibatkan pembeli itu dengan dibebankan hal-hal yang lainnya. Itu yang kami ketahui dan itu yang insya Allah lebih mendekati kepada kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, selama pihak banknya bukan memfasilitasi developer. Itu juga harus dipastikan. Walaupun transaksinya tadi pakai bank yang istilahnya seperti yang kita ketahui tadi, intinya tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi benar-benar yang membeli adalah bank kepada pemilik awal yang membangun, kemudian dijual kepada kita, dan bank ngambil untung di sana, boleh-boleh saja silahkan. Dan bank memberikan waktu kepada kita di dalam durasi pembayarannya yang sifatnya mencicil tadi. Dengan catatan wallahu a'lam, yang kami ketahui dan yang itu paling aman, mendekati kepada transaksi yang benar ketika tidak ada persyaratan-persyaratan lainnya. Karena apa? Karena kita sudah dibebani harga lebih tinggi daripada cash. Walaupun kesepakatannya mungkin dari pihak bank ada bentuk-bentuk lain yang disepakati, misalnya adanya kepastian untuk dibayar setiap bulan atau mungkin setiap tahun dan seterusnya. Tapi ketika ada transaksi-transaksi lain atau tambahan misalnya seperti akan disita lah atau mungkin kena tambah uang inilah, itu mungkin yang perlu dihindarin. Itu yang mungkin perlu dihindarin. Mudah-mudahan nanti beberapa bentuk-bentuk yang tadi itu akan kami coba lebih perjelas lagi ketika kami sudah mendapatkan lebih konkret tentang dasarnya. Khususnya ketika dijual, apalagi ketika disita, apakah boleh bentuk-bentuk yang seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti kami akan lebih jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah atau pada waktunya. Wallahu a'lam. Taib, silakan, mudah-mudahan cukup. Ngomong Pak, silakan Pak. Dulunya belum tahu, misalkan sekarang sudah jalan dan menjalankan riba. Allah. Langkah apa yang harus dilakukan? Baik. Contohnya kita di rumah dulu kita nggak tahu, kalau nggak kredit kita nggak bisa punya rumah. Iya. Pada saat sekarang jalan itu apa yang harus dilakukan? Baik. Nah, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Kami pernah membaca salah satu fatwa dari para ulama. Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan prinsip yang kembali kepada seorang manusia, apalagi ketika dia sudah berkeluarga. Salah satunya yaitu butuh dengan yang namanya tempat tinggal. Apalagi mungkin awalnya belum sampai ilmu kepadanya, belum sampai ilmu kepadanya, dan dia tidak ada pilihan lain atau tidak punya alternatif lain. Dia beli rumah tersebut untuk invest, tapi untuk dengan jalur tadi yang tidak tepat dan tidak benar. Ketika dia memang tidak punya rumah lain, hanya rumah itu yang dia dapat, hendaknya dia paling tidak sekarang untuk bisa lebih, kalau awalnya dia menggunakan transaksi yang di sana masih bercampur, ada gharornya atau mungkin ada ribanya dan seterusnya, dia coba diupayakan untuk bisa lebih beralih kepada yang agak lebih aman dan bersih, selamat daripada gharor dan juga riba. Kalau memungkinkan, ini langkah yang pertama. Paling tidak dia beralih kepada yang sifatnya tadi lebih sedikit bentuk ribanya atau gharornya. Apalagi dia bisa beralih kepada yang sama sekali tidak ada riba dan gharornya. Yang kedua, kalau rumah itu sifatnya adalah sekedar invest dan dia punya alternatif rumah yang lain, dia harus segera selesaikan pembayaran riba tadi itu, dan dia harus lebih menyelamatkan hartanya yang halal dan juga dirinya dari perkara tersebut. Karena di sana tidak ada alternatif lain. Kalau memang ada tempat tinggal yang lain. Wallahu a'lam. Dan setelahnya dia harus segera istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran dan mudah-mudahan bisa menjadi panduan ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala,
yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.